Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Utfi Fahisfatun Ifadah, akan mempresentasikan mengenai pemertahanan bahasa dalam mata kuliah sosiolinguistik. Apa yang dimaksud dengan pemertahanan bahasa? Secara umum, pemertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya, menurut Fasov. Kemudian, pemertahanan bahasa merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan bahasa agar terus digunakan di dalam suatu masyarakat. Bagaimana konsep pemertahanan bahasa? Konsep pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan prestise atau dapat diartikan status, kedudukan, kualitas dari suatu bahasa di masyarakat pendukungnya. Menurut Krida Laksana, ia menyatakan bahwa pemertahanan bahasa sebagai pemeliharaan bahasa, yang artinya pemeliharaan bahasa adalah suatu usaha agar bahasa tetap dipakai dan dihargai, terutama sebagai identitas suatu kelompok dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Lanjut, konsep pemertahanan bahasa menurut C. Pemertahanan bahasa merupakan masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Kemudian ada konsep pemertahanan bahasa menurut Rahmono dan Rahma. Mereka menyatakan bahwa pemertahanan bahasa merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu suatu komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakan sebelumnya atau memilih bahasa lain untuk menggantikan bahasa yang telah digunakan. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemertahanan bahasa? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal. Menurut Sumarsono, ia membagi faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi pemertahanan sebuah bahasa ke dalam 6 kategori, yaitu pertama, konsentrasi penutur. Kedua, kesinambungan pengalihan bahasa ibu. Ketiga, loyalitas terhadap bahasa ibu. Keempat, hazanah bahasa golongan muda. Kelima, sikap bahasa golongan muda. Dan keenam, penggunaan bahasa oleh kelompok. Selanjutnya ada faktor eksternal. Sedangkan Sumarno membagi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemertahanan sebuah bahasa menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, lingkungan alam sebagai pusat pemukiman. Kedua, lingkungan masyarakat generasi tua. Ketiga, lingkungan masyarakat generasi muda. Dan keempat, sikap atau perilaku masyarakat mayoritas. Selanjutnya, contoh pemertahanan bahasa yang dikemukakan oleh Sumarno, di mana pemertahanan penggunaan bahasa Melayu Loloan di desa Loloan, negara Bali. Penduduk Loloan yang berjumlah 3.000 orang dan beragama Islam ini tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan menggunakan bahasa Melayu yang disebut dengan Melayu Loloan sebagai bahasa pertama di tengah-tengah bahasa kedua yang lebih dominan, yaitu bahasa Bali. Faktor penyebab di mana wilayah pemukiman mereka ini terkonsentrasi pada satu tempat yang terpisah dari pemukiman rakyat Bali. Adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi golongan minoritas Loloan. Kemudian anggota masyarakat Loloan ini mempunyai sikap keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat budaya dan bahasa Bali. Selanjutnya, adanya loyalitas yang tinggi dari anggota kelompok masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu Loloan,
sebagai konsekuensi kedudukan menjadi lambang identitas diri masyarakat Loloan yang beragama Islam, Bali sebagai masyarakat yang beragama Hindu. Kemudian, adanya kesinambungan bahasa Melayu Loloan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.